Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mukhalifah dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di video kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas UAS semester 1. Simak ya video kali ini. Untuk materi yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu untuk menjalin hubungan, pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk terjadinya interaksi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yang bisa disebut meniru gaya orang lain. Yang kedua ada sugesti, yang bisa disebut pengaruh dari seseorang untuk memengaruhi orang itu. Yang ketiga ada identifikasi, yang bisa disebut kecenderungan. Yang keempat ada simpati atau tertarik antara lawan jenis, ketertarikan antara ingin meniru gaya, dan lain-lain. Yang kelima ada empati atau ikut serta merasakan. Jadi apabila teman saya merasa sakit, maka saya akan merasakan sakit juga. Meskipun saya tidak merasakan apa yang dia rasakan, tapi saya mempunyai sikap ikut merasakan apa yang dia rasakan. Yang keenam ada motivasi atau dorongan dari orang lain yang bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada macam-macam interaksi sosial. Yang pertama ada individu dengan individu. Contohnya saya dengan teman saya si A. Yang kedua ada individu dengan kelompok. Contohnya guru dengan muridnya. Yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Contohnya tim pemain sepak bola A dengan tim pemain sepak bola B. Prinsip-prinsip manusia dengan lingkungannya. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam. Yang kedua keadilan sesama makhluk hidup. Yang ketiga solidaritas. Yang keempat tidak merugikan sesama makhluk hidup. Yang kelima hidup sederhana dan selaras dengan lingkungan. Yang keenam ada kasih sayang dan peduli terhadap alam. Yang terakhir ada tanggung jawab. Hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama ada hubungan lingkungan fisik atau bisa disebut hubungan alam, yang dimana kita sangat membutuhkan alam untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita dengan udara. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini terbentuk atas interaksi sosial antara manusia dengan manusia untuk menjalin interaksi yang baik. Yang ketiga ada individu menerima lingkungan, di mana ketika kita sudah menerima lingkungan, maka kita sudah bisa merasakan apa yang dirasakan lingkungan kita. Ketika lingkungan kita kotor, kita bisa berpikir bagaimana lingkungan kita bisa bersih, dan kita bisa selaras dengan lingkungan kita. Yang terakhir ada individu bersikap netral. Individu bersikap netral ini terjadi karena ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kita dari lingkungan dan bisa membawa kita ke jalan yang agak salah. Jadi kita harus bisa menetralkan semua yang masuk, semua yang mendekat pada kita. Materi selanjutnya adalah emosi. Emosi adalah perasaan yang ada pada diri manusia, hasil balas seseorang terhadap sesuatu perkara, pengalaman, peristiwa yang berlaku pada dirinya sendiri. Sebab-sebab terjadinya emosi adalah keadaan di sekitar yang spontan menuntut kita melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita diejek teman, maka kita spontan akan menangis, akan merasa terkucil, akan merasa tidak dihargai lagi. Lah, di situ emosi kita akan muncul secara refleks dan bisa membuat kita berpindah emosi. Cara-cara mengendalikan emosi. Yang pertama adalah memilih situasi. Yang kedua, mengidentifikasi situasi. Yang ketiga, memodifikasi situasi. Yang keempat, alihkan fokus perhatian. Yang kelima ada ubah pemikiran.
Gejala-gejala emosi dapat kita ketahui dengan ciri-ciri emosi. Yang pertama adalah gangguan emosi. Yang kedua adalah kekuatan emosi. Yang ketiga dasar emosi. Yang keempat simpati. Kelima empati. Keenam jasmani. Dan yang terakhir adalah rohani. Emosi juga memiliki macam-macam. Yang pertama adalah emosi gembira, yang dimana emosi gembira ini didapatkan dari penghargaan, hadiah, atau sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Yang kedua adalah emosi marah, di mana emosi marah ini biasanya dikarenakan sesuatu yang mengganggu mood kita, jadi kita merasa tertekan dan bisa mengeluarkan kata-kata yang agak kurang sopan dan raut wajah yang memerah dan marah ketika kita diejek, gitu juga termasuk emosi marah. Yang ketiga, cemburu. Cemburu ini biasanya dikarenakan ketidakadilan atau sesuatu yang bisa membuat kita merasa tidak adil, dan di situ kita merasakan keanehan pada diri kita sendiri, padahal kita juga sesama teman, malah kita dibanding-bandingkan. Nah, itu juga bisa membuat emosi cemburu. Yang ketiga ada emosi cinta, yang dimana emosi cinta ini dikarenakan adanya tumbuh rasa pada seseorang, pada guru, pada sahabat, pada orang tua, yang bisa membuat kita lebih menyayanginya lagi. Yang kelima ada emosi depresi. Biasanya emosi depresi ini dikarenakan adanya tekanan dari seseorang untuk merubah kita, sedangkan kita belum bisa untuk merubah diri kita sendiri. Yang keenam adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini dikarenakan adanya sesuatu yang kurang jelas dan membuat kita bimbang atau kebingungan atas peristiwa itu. Materi selanjutnya adalah motif dan motivasi. Pengertian motivasi merupakan dorongan dari diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Dan pengertian motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal spesifik sesuatu tujuan individu. Jadi, untuk motif adalah kebutuhan dan untuk motivasi adalah pendorong untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Perbedaan motif dan motivasi. Yang pertama adalah motif dan motivasi saling mempengaruhi. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan, kita membutuhkan motivasi atau dorongan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah motif adalah daya, sedangkan motivasi adalah proses. Jadi, untuk motif adalah dayanya, dan untuk motivasi adalah proses atau pendorong untuk bisa mendapatkan daya tersebut. Yang ketiga ada motivasi adalah kebutuhan, sedangkan motivasi adalah keinginan. Jadi untuk motif adalah kebutuhan, sedangkan motivasi keinginan yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat adalah kekuatan motif dapat menurun, sedangkan motif dapat menjadi dorongan. Selanjutnya ada materi kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, emosi, nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Di dalam kepribadian ada beberapa teori. Teorinya ada 4 teori. Yang pertama adalah teori kepribadian Freud yang mengatakan kepribadian manusia adalah pertarungan antara ID, ego, dan superego. Jadi, menurut teori Freud mengatakan kepribadian itu pertarungan antara ego. Ketika kita memenangkan sesuatu yang baik, maka kita akan menjadi kepribadian yang baik juga. Yang kedua adalah teori kepribadian Neo-Freud, adalah kombinasi dari kajian ilmu sosial dan psikologi. Teori ini kemudian mengutamakan dan menekankan bahwa manusia akan berupaya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakatnya. Jadi, untuk teori ini
mengutamakan penekanan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah teori ciri. Teori ciri ini menjelaskan bahwa manusia diklarifikasi ke dalam karakteristik atau sifat dan ciri dirinya yang paling menonjol. Yang keempat adalah teori konsep diri, yang dimana teori ini adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Jadi untuk teori ini adalah penilaian diri sendiri. Untuk materi yang terakhir adalah gejala jiwa bagi manusia. Gejala jiwa bagi manusia tampak pada perilakunya, sifatnya, tingkah lakunya, yang beberapa bentuk gejala jiwa manusia yang mendasar yang banyak muncul dalam bidang pendidikan. Di antaranya penginderaan, persepsi, memori, berpikir, intelijensi, emosi, serta motivasi. Mari kita kupas beberapa bentuk gejala jiwa pada manusia dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi adalah hubungan atau menyatukan sesuatu dengan yang lain. Jadi, intelijensi adalah mengorganisasikan atau menghubungkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah ingatan atau memori. Ingatan atau memori adalah hubungan antara pengalaman pada masa lampau dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Jadi ketika kita mengalami suatu pengalaman, maka kita akan bisa mengingat kembali apa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya adalah berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenali suatu hal. Berpikir juga bisa merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak saja, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi adalah proses mental yang dengannya suatu perasaan, kesan atau gembira, ingatan cenderung untuk menimbulkan kesan atau kegembiraan, ingatan respon atau konsep yang lain, semuanya berkaitan dengan